Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga Anda selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, kita lanjutkan di sesi perkuliahan online. Yang saya ambil adalah perkuliahan berbasis video. Sebelumnya atau minggu kemarin kita sudah coba upload atau sudah kita bahas tentang bagaimana mengoperasikan Visual Basic 6.6 di mana yang terletak di Visual Studio 6.0 ya. Jadi ketika kita mengaktifkan Visual Basic tidak jauh berbeda ketika kita mengaktifkan atau membuka Microsoft Office ya, dimana Microsoft Office itu sendiri akan mempunyai submenu tersendiri ya, sesuai dengan apa yang kita install ya. Nah, berikutnya akan kita coba bahas di materi elemen-elemen program yang berkaitan dengan Visual Basic ya. Tujuan ketika kita mempelajari sub ini ya, yang diharapkan Anda sekalian itu mampu menjelaskan dan memahami tipe data dalam Microsoft Visual Basic ya, terutama Visual Basic 6.0. Kemudian yang kedua, mampu memahami serta menjelaskan tentang deklarasi variabel, deklarasi eksplisit dan deklarasi implisit, penamaan variabel ruang lingkup dan variabel deklarasi konstanta. Yang ketiga, Anda mampu memahami dan menjelaskan tentang penggunaan operator yang bisa digunakan dalam Microsoft Visual Basic ya. Dan yang keempat, mampu memahami dan mengimplementasikan dalam baris kode program penggunaan kontrol program, antara lain percabangan on error statement dan komentar programnya. Nah, ini hal yang diharapkan ketika Anda sudah mempelajari ini ya. Jadi intinya adalah implementasi ketika Anda mendapatkan materi ini kemudian mencobanya ya. Baik, ke pokok bahasan di elemen-elemen program ya, subbahasan elemen-elemen program. Nah, elemen program ini sendiri sebenarnya kita ya, sebelum bekerja atau istilahnya membuat sebuah aplikasi di Visual Basic ya, terlebih dahulu kita harus memahami ya tentang data beserta tipenya. Itu sudah hal yang wajib ya, dalam artian wajib itu sendiri ya, Anda sudah mengerti apa jenis tipe data yang akan digunakan di variabel dan aplikasi yang akan Anda buat nanti ya. Dimana tipe data, kemudian jenis tipe datanya ya, baik konstanta, kemudian variabel dan seluruh pendukung dalam pembuatan aplikasi ya. Ya tadi contohnya ya, dari tipe data, nilai konstanta, variabel, penamaan variabel dan seterusnya ya. Kemudian data sangat terkait erat dengan programnya. Jadi program tidak akan bisa bekerja tanpa data ya. Program tidak akan ada fungsinya ketika tidak memiliki sebuah data ya. Karena data merupakan nilai yang dibutuhkan oleh aplikasi ya, sedangkan program merupakan instruksi yang digunakan untuk mengolah data tersebut ya. Jadi adanya data kemudian tanpa sebuah aplikasi secara tidak langsung akan menyulitkan bagi si pemilik data, maka diperlukan sarana untuk mengolah data tersebut ya. Ya, bentuknya adalah sebuah aplikasi. Nah, bagaimana proses pembuatan aplikasi? Pembuatan aplikasi ini sendiri bisa kita terapkan di Visual Basic ini sendiri ya. Jadi data dan program itu merupakan unsur utama dalam membuat sebuah program aplikasi ya. Semuanya saling terkait ya, saling mendukung ya. Jadi intinya dua komponen itu sangat dibutuhkan ketika membuat sebuah aplikasi. Nah, itu menurut pendapat dari Subrani dan Yuswanto 2008 halaman 41 ya. Silakan Anda cek untuk itunya. Nah, bisa digambarkan dalam
keterkaitan data dan program, Anda lihat di gambar berikut ya. Di poin pertama, di situ tersedia data. Data itu sendiri ada data A, data B. Yang kita kenal biasanya istilahnya variabel A, variabel B. Variabel A nilai datanya 2, variabel B nilai datanya 3. Nah, kalau kita lihat hanya data seperti ini, kemudian kita menginginkan sesuatu, misalkan gini, saya ingin mengetahui jumlah dari penjumlahan nilai A plus B. Nah, kalau nilainya datanya hanya angkanya 1 digit, mungkin kita bisa langsung menebak nilainya atau bisa langsung menjawab. Tapi ketika sudah di atas 4 digit, 5 digit dan sebagainya, itu akan kesulitan. Maka untuk mempersingkat waktu diperlukan sebuah program. Nah, program ini tidak akan bisa mendetek ya ketika datanya tidak ada. Maka dari sumber data yang ada ini kemudian diolah di dalam satu aplikasi di mana A itu plus B. Kemudian akan terlihat di sini ada nilai C. Loh, kok ada nilai C, pertanyaannya. Nah, ini yang menjadi hal yang harus Anda pikirkan, dalam artian ketika Anda menjumlahkan nilai A dan B, hasilnya mau diletakkan kemana? Ketika Anda ingin sudah tahu misalnya 2 plus 3 itu sama dengan 5. Nah, 5 ini adalah variabel tersendiri ya. Ya, 5 ini variabel tersendiri. Maka bisa kita ibaratkan C itu atau 5 itu adalah C, ya, variabel C. Jadi akan diisi nilai dari penjumlahan A plus B. Variabel A dan variabel B. Nah, diolah dalam aplikasi program. Kemudian menghasilkan sebuah aplikasi. C itu sendiri adalah 5. Nah, ini kalau kita gambarkan dalam sebuah skema ya, keterkaitan data dengan program. Ini pun bisa kita terapkan, misalkan saya ingin mencari pengurangan ya, B min A ya, tinggal ganti ininya jadi min dan seterusnya ya, tergantung dari aritmatika yang kita gunakan nanti. Kemudian setelah kita tahu ya bagaimana keterkaitan data dengan program, kita masuk ke dalam tipe data dalam Visual Basic ya. Nah, Visual Basic itu sendiri pun mempunyai jenis tipe data masing-masing ya, atau sebenarnya kalau kita sudah belajar di pemrograman Pascal, pemrograman C, dan pemrograman yang lainnya, sebenarnya tipe data yang ada di Visual Basic dengan di aplikasi yang lainnya itu sama ya, terutama tipe data tertentu ya. Contohnya tipe data yang sama misalkan integer ya, long, single, double ya. Currency kalau di Pascal itu biasanya nilai datanya real ya, dengan identitas real. Kemudian string ya, bit, boolean ya, date, object dan varian. Ini tipe data yang ada di dalam Visual Basic ya. Yang bedakan atau yang beda dari jenis tipe data di pemrograman yang lain itu antara lain yang ini. Currency ya. Currency ini sendiri kalau di dalam Microsoft Access ada jenis tipe data ini. Kemudian ada objek ya, ada varian. Nah, ini yang bedakan. Yang bedakan di dalam di pemrograman yang lain ya. Currency biasanya di Pascal itu masuknya real ya. Objek ini sendiri nggak ada di Pascal, kemudian varian juga nggak ada ya. Jadi intinya untuk ranknya sama, integer baik di Pascal maupun di Visual Basic sama, long, single, double itu pun sama, nggak ada bedanya ya. String ya, bit, boolean dan seterusnya ya, itu sama, nggak ada bedanya. Nah, yang perlu Anda pahami di sini adalah sebenarnya kalau kita buat aplikasi di Visual Basic ya, tipe data ini akan ngikut. Nah, tapi ketika sudah terhubung ke dalam database, biasanya jenis tipe data akan dideklarasikan di database-nya atau di aplikasi database-nya. Misalkan di Microsoft Access ya, MySQL, SQL Server, Oracle dan seterusnya ya.
atau aplikasi yang dimanfaatkan untuk pengolahan atau pembuatan basis datanya. Nah, ini tipe-tipe data yang ada di Pascal. Di Visual Basic ya. Intinya yang membedakan adalah varian, objek, dan currency. Yang lainnya sama. Untuk keterangan bisa Anda baca ya di seri PDF yang kemarin saya kirim ya. Ini ada keterangannya, ada tipe data untuk angka dan seterusnya ya. Varian ini sendiri ya, yang bedakan di sini tipe data untuk angka dan mata uang ya. Itu pada currency ya. Kemudian objek ya, tipe data untuk sebuah objek misalnya gambar ya. Varian itu tipe data varian ya, turunan ya. Nah, ini untuk keterangan tipe data. Nah, seperti apa yang ada di dalam bahasa pemrograman yang lain ya, kita juga atau di Visual Basic juga mengenal istilah variabel ya. Istilah variabel di pemrograman lain pun sama ya, yaitu dimanfaatkan untuk menyimpan nilai atau data yang dimiliki program aplikasi yang kita buat ya. Jadi media untuk penyimpan data ya. Penyimpan data ya, nilai yang ditampung atau disimpan oleh satu variabel dapat berubah selama program berjalan ya. Jadi bisa kita edit ya, karena kita sifatnya tipe data ya, atau data ya. Misalkan kita bisa menyimpan nilai ujian MIT di variabel A ya. Nah, ini A ya. Dan nilai ujian akhir di variabel B ya. Di mana nilai mahasiswa itu akan berbeda ya. Ini kalau tersimpan di sini variabel A dan variabel B. Ini yang namanya variabel. Nah, yang ini itu harus mempunyai tipe data ya. Kalau bentuknya angka ya berarti kita masukkan pada nilai tipe data yang integer ya. Kalau angka dalam artian angka itu bulat ya, angka bulat ya, kita masukkan di integer ya. Nah, ini untuk pengertian variabel ya. Nah, variabel ini sendiri ada dua deklarasi variabel. Yang pertama yang kita kenal di Visual Basic yaitu ada deklarasi eksplisit ya dan deklarasi implisit. Apa sih deklarasi eksplisit dan apa deklarasi implisit ya. Bagaimana cara penulisan dan seterusnya ya. Nah, pada poin yang pertama deklarasi eksplisit ya. Nah, deklarasi ini atau deklarasi eksplisit cara menulisnya ya adalah ini ya. Kata kunci diikuti dengan nama variabel kemudian diikuti dengan tipe data ya. Jadi kata kunci dulu ya, kata kunci nanti kita jelaskan apa sih kata kunci di Visual Basic nanti. Kemudian nama variabel, contoh ini ya, nama variabelnya nama barang ya, nama barang kemudian tipe datanya char misalnya ya, atau string ya, dan seterusnya ya. Nah, jadi proses penulisan kata kunci atau jenis-jenis kata kunci yang ada di Visual Basic ini ada beberapa macam ya. Yang pertama static ya, kemudian dim, kemudian privat, public dan global. Ini kata kuncinya. Penggunaannya untuk apa? Nah, static misalnya static nama barang ya, spasi nama barang as integer misalnya ya, atau as karakter misalnya. Nah, ketika kita deklarasikan kata kunci di eksplisit atau istilahnya deklarasi eksplisit adalah statik, maka variabel tersebut berlaku pada level prosedur ya. Statik ya, berlaku dalam level prosedur. Nah, dia tidak bisa dipanggil di level modul dan seterusnya. Yang terpenting itu ada dalam satu level prosedur. Sedangkan dim ya, kata kunci dim berlaku pada level prosedur dan modul ya. Prosedur dan modul, prosedur itu kan bisa terletak di modul, bisa terletak di form ya. Jadi dia berlaku dalam satu form itu sendiri. Kalau di modul ya berarti dia digunakan di modul, tidak bisa berlaku di form. Ketika dia deklarasi variabelnya di
form ya, form 1, maka variabel tersebut tidak bisa dipakai di form kedua. Di form kedua pun harus deklarasi ulang ya. Itu kalau kita gunakan kata dim ya, atau kata kunci dim. Sedangkan privat ini sama ya, berlaku pada level modul dan form ya. Dia hanya dalam satu modul tidak bisa digunakan di form. Dalam artian bahwa ketika sudah digunakan di modul, kemudian kita tanpa mendeklarasikan lagi di form 1, itu tidak akan bisa kepakai ya. Harus kita deklarasikan ulang ya. Kemudian kata kunci yang berikutnya ya, public ya. Nah, public dan global ini sebenarnya sama ya. Public dan global ini sama. Ketika kita sudah deklarasikan pada level modul ya, misalkan gini, public nama underscore barang ya, kemudian as karakter atau string misalnya ya. Nah, ketika kata kuncinya public dan global ya, Anda tidak perlu lagi mendeklarasikan nama barang di form ya. Jadi secara otomatis nama barang itu bisa dipakai di semua form dalam satu aplikasi ya. Ingat ya, dalam satu aplikasi. Kalau beda aplikasi ya nggak mungkin bisa ya. Maka alangkah baiknya ketika Anda mendeklarasikan variabel di modul, gunakan kata public atau global ya. Sehingga Anda tidak akan mengulang lagi deklarasi variabel di form 1 maupun di form yang lainnya. Cukup sekali di modul. Nah, maka penggunaannya berlaku pada level modul dan aplikasi ya. Kita garis bawahi aplikasi ya. Aplikasi mencakup semuanya dalam satu aplikasi ya. Itu kalau kata kuncinya public dan global ya. Nah, kalau sudah mengetahui seperti ini, kita bisa lihat contoh ini. Contoh deklarasi variabel eksplisit ya. Dim nama as string ya. Bahwa nama ini tipe data string. Privat nilai as integer, bahwa untuk nilai ini adalah integer. Nah, ini ya static jumlah integer. Nah, ini public alamat as varian. Nah, bahwa alamat ini ya, ini alamat ini bisa kita gunakan variabelnya di form yang lainnya. Misalkan ini dideklarasikan di modul ya, maka secara otomatis alamat bisa dipakai di form ya, dalam satu aplikasi ya. Tidak perlu deklarasi ulang di form, cukup sekali di modul. Nah, ini contoh kasusnya. Nah, kemudian berikutnya deklarasi atau yang kedua deklarasi implisit ya. Deklarasi ini tanpa menggunakan kata kunci ya. Dalam artian kata kunci itu kan tadi ada dim, privat, static, global, public ya. Nah, di deklarasi ini kita tidak perlu menuliskan dim, privat, static, dan public ya. Nah, deklarasi di implisit ini hanya digunakan sebuah karakter khusus ya. Karakter khusus yang masuk dalam deklarasi implisit ya, ini ya. Tipe data integer ya, kita bisa menggunakan persen ya. Tipe data long dan ya, karakter dan, kemudian single karakter tanda tanya, double karakter pagar, sampai dengan string karakter dolar. Nah, ini kita tidak perlu mendeklarasikan kata kunci ya, atau menambahkan kata kunci. Cukup menambahkan karakter di belakangnya, di belakang dari sebuah variabel. Contohnya seperti ini. Judul ya, ini ya, dolar, cepat mahir, visual basic ya. Harga persen sekian ya. Jadi ini tanpa kita deklarasi dengan dim as dan ya. Dim judul as string ini sendiri string dolar ya. Harga ya, harga di sini muncul ya, atau dim harga, atau public, atau privat, dan seterusnya ya. Tidak perlu seperti itu karena sudah diwakili dengan karakter. Kemudian persen nilainya sekian. Nah, ini contoh deklarasi implisit ya. Tahu ya bedanya ya, berarti ya. Jadi
Eksplisit itu menggunakan kata kunci yang di Visual Basic seperti dim, static, public, global, privat. Nah, itu kalau kita deklarasi eksplisit ya. Sedangkan implisit itu diikuti dengan karakter tentu ya. Contoh karakter tentu nanti silakan Anda baca ini ya. Nah, kenapa kita belajar deklarasi variabel ya? Tujuannya ya, sebaiknya setiap variabel yang digunakan dalam kode program dideklarasikan terlebih dahulu ya, agar alur jalannya program lebih terkontrol dan mudah dipahami. Itu tujuan ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel ya. Nah, bagaimana aturan penulisan variabel? Aturan variabel di Visual Basic itu sifatnya uncase sensitif ya. Dalam artian besar kecilnya huruf, variasi huruf itu tidak berpengaruh. Ketika kita tulis tanggal seperti ini ya, contohnya ya, tanggal kemudian dianggap sama dengan tulisan yang seperti ini, itu sama ya, tidak membedakan huruf kecil dan huruf gede ya, besar lah ya, huruf besar. Artinya bahwa kesalahan dalam penulisan dalam artian besar kecilnya huruf itu tidak berpengaruh ya, akan detek sama. Beda lagi kalau kita membuat password lah ya. Kalau password itu kan ada yang sensitif ya, case sensitif, jadi besar kecil hurufnya itu berpengaruh ya. Tapi di variabel Visual Basic ini sendiri tidak ada pengaruhnya ya. Nah, aturannya ya aturan yang baik ya, ketika menuliskan atau membuat sebuah variabel ya, atau penamaan variabel harus bersifat unik ya. Ini hal yang mutlak ya, tidak boleh dalam satu form itu ada dua nama variabel yang sama. Misalkan gini contoh ya, Anda sudah men-setting variabel harga satuan itu adalah integer ya. Misalkan loh ya. Kemudian Anda deklarasi lagi harga satuan adalah currency. Nah, ini efek yang akan terjadi ketika data itu diolah dengan tipe data yang beda, itu mengakibatkan satu bentuk keeroran ya, atau kebingungan sistem itu akan mendetek ini ada variabel yang sama ya, tapi harus saya ikuti yang mana. Jadi sistem akan bingung. Maka sifat unik itu adalah mutlak ya, dalam artian tidak boleh ada yang sama ya. Kemudian tidak boleh lebih dari 255 karakter ya. Nah, ini pun perlu Anda pahami ya. Jadi penulisan nama variabel usahakan singkat ya. Boleh menggunakan dua kata, misalnya harga barang ya. Tapi Anda harus memberikan underscore ya atau penghubung antara dua kata tersebut ya. Harga underscore barang ya. Tidak boleh menggunakan spasi. Kalau menggunakan spasi yang terdetek adalah harga. Barang itu akan hilang ya, atau tidak terdetek. Kalaupun harus menggunakan dua kata ya, harga barang, bisa dicatatkan ya, harga barang langsung jadi satu, itu boleh. Tapi kalau terpisah dengan spasi tidak boleh ya. Kemudian panjangnya ya, jangan terlalu panjang karena kita akan repot mengingatnya, akan repot lamaan menulisnya dan seterusnya ya. Cukup secukupnya aja. Kemudian tidak boleh menggunakan spasi atau tanda baca lain ya, misal plus, min dan seterusnya ya. Harus dimulai dari huruf ya, misalnya R01 misalnya, R01 itu adalah harga satuan misalnya ya, boleh seperti itu ya. Tapi jangan 001, nah itu salah ya. Tidak boleh menggunakan reservoir word ya. Dalam reservoir word di Visual Basic contohnya tadi dim, privat dan seterusnya ya, and sub ya, integer dan seterusnya, itu tidak diperbolehkan ya, atau akan berakibat fatal atau error ya. Nah, itu hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita membuat sebuah variabel ya, atau memberi nama variabel. Nah, variabel ini sendiri mempunyai beberapa ruang lingkup ya.
Di sini ada 3 ruang lingkup. Yang pertama level lokal, level form, level global. Nah ini sebenarnya sudah saya jelaskan di atas tadi ya. Privat, dim, public, global ya. Lokal itu bisa dengan privat, dim ya. Kemudian form modul pun sama ya. Itu bisa Anda cek di atas ya untuk fungsi elemen atau level ruang lingkup variabel ya. Atau Anda silakan nanti baca ini. Contohnya ini. Ini contoh di level form modul ya. Dim privat, nama, nilai ya. Bahwa dia deklarasikan pada form 1 ya. Kemudian untuk level global, nah ini beda. Ini di form dan ini di modul ya. Ini form ya, form 1, sini modul. Jadi deklarasi untuk bisa dipakai oleh semua form ya kita masukkan di modul ya. Global nomor barang as integer, public jumlah as long ya. Jadi ini variabel nama barang dan variabel jumlah itu bisa difungsikan atau dipakai tanpa harus mendeklarasikan di form, semua form dalam satu aplikasi ya. Cukup sekali di modul. Nilai konstanta dan sebagainya coba Anda baca-baca ya. Anda lihat di sini contoh kasusnya seperti ini ya. Cost, public dan seterusnya ya. Operator pun sama. Di operator ada pemangkatan tanda negatif sampai dengan penggabungan string ya. Ini ya. Kemudian juga di operator perbandingan ini ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar ya, lebih kecil, sama dengan dan seterusnya ya. Yang bedakan di sini adalah like dan is ya. Like mempunyai ciri yang sesuai sama dengan referensi objek ya. Nah ini kalau sama dengan dan sebelah-belah ini sendiri ya itu di bahasa pemrograman manapun sama. Nggak tahu kalau di Pascal di PLP ataupun di POC-Pro apakah ada like atau is ya. Tapi di Visual Basic ini ada fasilitas like dan is. Nah sedangkan operator logika sama, ada not, and, or, sor, equivalent, implikasi ya. Ini sama di Pascal pun sama ya. Nah setelah kita masuk pada operator-operator logika, kita masuk pada komponen kontrol program ya. Komponen kontrol program ini sendiri kaitannya dengan mengontrol jalannya program yang akan dibuat ya. Fungsi kontrol program ini dibentuk dalam logika pemrograman yang nantinya akan berguna sebagai validasi terhadap data-data yang masuk maupun yang keluar dari program. Jadi ketika Anda melakukan fasilitas simpan, ada sebuah kontrol. Misalnya, apakah Anda ingin menyimpan data? Nah, itu sebuah kontrol. Ada sebuah mensek seperti itu. Apakah data Anda sudah benar? Anda yakin ingin menyimpan data? Nah, itu bagaimana proses pembuatannya. Nah, di kontrol program yang pertama percabangan ya, on error ya. Jadi di Visual Basic ya, percabangan ini dipakai untuk penanganan kesalahan error ya, dalam program. Bentuk penulisannya ada 3 macam, yaitu on error go to ya, baris ya, on error resume next, on error go to null ya. Poin pertama pada on error go to, contoh kasusnya ini atau contoh penulisannya ya, menyebabkan penanganan error aktif ya, sehingga jika terjadi kesalahan program maka kesalahan yang terjadi disebutkan akan menunjukkan atau terjadi tersebut akan menunjuk ke baris ya untuk proses selanjutnya ya. Jadi dia akan menunjuk letak kesalahan barisnya ya. Di baris mana salahnya. Nah, itu kalau kita menggunakan on error go to ya. Ini penulisannya ya caranya. On error go to pesan ya, pesan titik 2. Mensek POC ada kesalahan program. Kemudian berikutnya resume next ya. Ini beda ketika kita menggunakan on error go to pesan ya, atau on error go to baris ya.
Jadi menyebabkan jika terjadi kesalahan, program akan melanjutkan ke perintah yang mengikuti di bawahnya perintah yang salah ya. Jadi dia akan mengikuti, biasanya akan dibentuk atau akan berubah menjadi warna kuning ya jika salah ya. Kemudian di bawahnya dia akan mengikuti pada konsep melanjutkan ke perintah yang mengikuti atau di bawahnya perintah yang salah ya. Penempatannya akan mengikuti di bawah perintah yang salah ya. Sedangkan on error go to 0 ya menyebabkan perangkat kesalahan yang sebelumnya dipasang menjadi tidak aktif ya. Jadi ketika kita menggunakan ini ya, secara otomatis kesalahan yang sebelumnya dipasang menjadi tidak aktif ya. Dia akan berjalan, cuma aplikasinya tidak akan berjalan atau tidak menghasilkan apa yang kita inginkan ya, kosong lah istilahnya. Contohnya ini, on error go to 0 mensec jika error lanjutkan ke baris berikutnya ya, mensec sub atau end sub ya. Nah ini contoh penggunaan on error ya. Kemudian statement end ya, end ini untuk mengakhiri semua aktivitas di form ya. End sub end ya, itu untuk mengakhiri semua aktivitas ya. Jadi keluar dari aplikasi ya. End function ya. End function ini harus diikuti ketika kita membuat sebuah fungsi ya atau function ya. Jadi jika dalam program menggunakan function, terutama function yang akan dibentuk sendiri ya, maka diakhiri penulisan dengan function tersebut ditutup dengan end function ya. Sama aja di Pascal maupun di apa itu tuh sama ya. And if ya. And if dia mengikuti ketika penulisan barisan kode itu ada percabangan ya, if then else ya. Kalau tidak ada ya and if tidak muncul ya. Nah bisa kita terapkan ya, atau kita bisa contohkan atau kita bisa buat di Visual Basic ya, atau praktekkan ya. Nah kita pakai yang standar dulu. Nah, itu kita awal membuka Visual Basic. Di sini masih kosong ya, standar. Kita bisa merubah formnya atau caption formnya, nama formnya di caption misalnya. Latihan 1 ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada beberapa tool ya, item general yang kita pasang di sini ya, atau di form ya, form 1 ya, ini form 1. Kalau dilihat dari sini ada comment button 1 sama tag 1. Nah, bagaimana proses menambahkannya? Kita kembali pada Visual Basic. Kita cari comment button 1. Karena apa? Karena terjadinya mensec ini ketika kita melakukan klik comment OK ya. Itu penamaan comment button 1. Nanti kita ajarkan atau kita informasikan ya. Jadi kita tambahkan comment button 1 di sini. Nah. Ya. Nah, ini comment 1 ya. Captionnya kita bisa rubah menjadi misalkan di sini OK ya. Captionnya ini ya menjadi oke. Oke. Kemudian berikutnya apa yang kita butuhkan yang lainnya? Ternyata kita butuh tag 1 ya. Maka kita tambahkan tag 1. Mana tag? Nah ini text box ya. Nah bedanya antara label text box itu bisa dimanfaatkan untuk input data ya. Nah ketika kita baru ambil bentuknya seperti ini ya. Ada tulisan teks 1. Nah, proses menghilangkan tulisan teks 1, kita masuk ke propertinya. Nah, cari di sini ada teks 1. Kita del. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah terbentuk ya, bahwa yang kita inputkan di sini ya nantinya
kalau di tulisan program itu kalau selain satu akan muncul mensek yang beda ya. Perhatikan ini contohnya privat subcomment oke. Nah, karena di sini nim komennya adalah oke ya, ini ya. Komen CMD oke. Nah, kita bisa rubah di sini karena kita samakan dengan aplikasi atau contoh program yang ada di teks ya. Nimnya, nim komen ini kita rubah nim CMD CMD oke. Nah, ini akan berubah CMD oke nimnya. Nimnya berubah jadi CMD oke. Nah, bagaimana penulisan barisan kodenya? Karena barisan kode ini terletak atau mengisi di komen oke ya, maka kita cukup mengklik 2 kali di komen oke di sini. Nah, akan muncul privat sub CMD oke klik. Nah, kemudian baru kita tuliskan barisan kode ini ya. Karena kita menggunakan logika if ya. Ini masuk if teks 1 dan seterusnya. Kita tuliskan if teks 1. Nah, visualnya akan muncul nanti ketika kita klik titik ya, titik ya, teks ya. Sama dengan 1 ya. Dan kita mensek ya, msg box. Perhatikan ini ya. Parts, button as a VB mensek box style dan seterusnya ya. Perhatikan ini. Jadi ketika kita menulis mensek ya, kita harus menggunakan petik 2 atas ya. Petik 2 data sama ya. Nah, karena ada if berarti kita ada else msg box data tidak sesuai ya, kita samakan aja pesan berhasil, maaf salah pencet, coba lagi ya. Maaf salah pencet, silakan coba lagi. Bisa tambahkan tanda tanya apa seperti ini. Nah, di sini bisa Anda tuliskan, samakan dengan yang ada di contoh ya, pesan berhasil. Pesan berhasil. Nah, karena ada if ya, maka diikuti dengan and if. Nah, aplikasi sudah terbentuk. Nah, bagaimana proses run-nya ya? Sekarang bagaimana proses run? Perhatikan tuh yang ada di sini. Nah, run ini ada fasilitas nih, record ya. Kita klik aja run-nya, klik. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jika kita ketikkan 1, ketika kita kemudian oke, akan muncul pesan berhasil. Nih ya, pesan berhasil. Oke. Ketika kita ketikkan selain 1, 5 misalnya ya. Maaf salah pencet, silakan coba lagi. Jadi intinya apa yang akan kita tulis di sini akan diwujudkan di bentuk visualnya ya. Padahal kalau kita lihat di sini tulisannya seperti ini, tapi ketika kita oke, hasilnya seperti ini. Nah, ini contoh pemanfaatan mensek box ya. Mensek istilahnya sebuah mensek di dalam Visual Basic. Nah, sangat mudah kan? Ini sangat mudah ya. Jadi sebenarnya sangat diuntungkan ketika kita bekerja di Visual Basic ya. Setiap kesalahan bisa dibentuk mensek, setiap hasil habis melakukan aktivitas bisa dibentuk sebuah mensek. Ini contoh kasusnya adalah menampilkan mensek jika yang kita entrykan di teks 1 itu adalah angka bukan 1 ya. Perhatikan ini, jika teks 1 sama dengan 1 dan jika
apa yang kita entrikan di dalam teks 1, ini teks 1 ya, adalah 1, maka akan memunculkan sebuah informasi bahwa pesan berhasil. Sedangkan ketika selain teks 1, selain angka 1, maka mensek akan muncul, maaf salah pencet, silakan coba lagi. Nah, itu contoh kasus dalam penulisan if then else ya. Jadi penerapannya itu pada sebuah mensek box ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita terapkan di hal-hal yang lain ya, bukan hanya di mensek box. Kalau contoh kasus yang kita bahas ini adalah sebuah mensek. Jadi kita enter, oke, masuk, maaf salah pencet, silakan coba lagi. Sedangkan ketika kita ketikkan angka 1, maka yang muncul pesan berhasil. Nah, ini contoh pembuatan di dalam Visual Basic pemanfaatan if then else dengan membuatkan mensek. Nah, kembali pada teks ini ya. Nah, ekspresi if di atas yang menunjukkan jika nilai yang terdapat dalam objek text box menilai 1, maka muncul. Nah, ini sudah kita jelaskan. And property ya, biasanya digunakan ketika Anda bekerja dengan menggunakan class. Nah, ini sampai sini ada atau masih bingung atau perlu ditanyakan? Alangkah baiknya kalau Anda mencoba ya. Kalau Anda coba dengan barisan kode seperti ini, sesuaikan dengan apa yang ada di barisan kode di buku ya, buku yang saya berikan. Kemudian Anda coba di Visual Basic, penerapannya seperti tadi yang saya jelaskan ya. Insya Allah langsung nanti Anda tahu fungsi-fungsi dari itu sendiri ya. Intinya dalam satu pemrograman atau belajar program itu adalah mencoba ya. Tanpa mencoba hanya membayangkan, itu sama aja bohong ya. Sama aja hanya berhayal ya. Maka alangkah baiknya saran saya coba ya, dicoba di Visual Basic ya. Nanti akan lebih paham dan akan lebih mudah ketika Anda implementasi ke aplikasi yang lain. Kalau yang dasar aja belum bisa, yang jelas kedepannya pun akan makin kebingungan. Maka dicoba, selamat mencoba. Sekali lagi dicoba dan dicoba ya. Jangan lelah untuk mencoba ya. Salah dalam satu penulisan itu satu hal yang wajar ya. Satu hal yang wajar, tapi ketika sudah punya kesalahan tidak diperbaiki, itu hal yang tidak wajar ya. Maka saran saya mencoba itu lebih baik daripada nggak mencoba. Saya kira itu dari saya sampai sini. Untuk selanjutnya nanti kita bahas lebih lanjut, karena biasanya kapasitas penyimpanan data dengan jeda waktu yang hampir 1 jam ini itu memerlukan penyimpanan data yang cukup besar. Maka untuk lebih tidak membesarkan, maka sekiranya saya akhiri. Saya kira itu. Jika ada persoalan dan pertanyaan, silakan kita obrolkan di WA Group. Dan yang belum jelas, nanti silakan kita share di WA Group. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.